Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Pumatasari, NIM 1930106009 dari kelas Tadris Biologi 4A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ekologi hewan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibunda Dwi Rini Kurnia Fitri, MSI. Untuk lebih memahami tentang materi ekologi hewan, mari simak pembahasan video berikutnya. Ekologi sebagai totalitas atau pola hubungan antara makhluk dengan lingkungannya. Secara umum, ekologi sebagai salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan pengaruh-mempengaruhi dan saling ketergantungan antara organisme dengan lingkungannya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, baik itu terhadap kehidupan makhluk hidup maupun terhadap lingkungannya. Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik itu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Sasaran utama dari ekologi hewan adalah pemahaman mengenai aspek-aspek dasar dari kinerja hewan-hewan sebagai individu, populasi, komunitas, dan juga sebagai ekosistem yang ditempatinya, meliputi pengenalan pola proses interaksi serta faktor pengingat yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan organisme-organisme dalam suatu ekosistem. Adapun ruang lingkup ekologi hewan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sinekologi dan autekologi. Sinekologi adalah materi bahasan dalam kajian atau penelitian dengan berbagai interaksi antar pola populasi yang terjadi dalam komunitas. Contohnya di sini yaitu mempelajari atau meneliti tentang distribusi dan kelimpahan jenis ikan tertentu di daerah pasang surut. Yang kedua, autekologi adalah kajian tentang spesies, yaitu mengenai aspek-aspek ekologi dari individu atau populasi suatu spesies hewan, yang dimana contohnya yaitu mempelajari tentang seluk-beluk kehidupan lalat buah atau Drosophila sp, mulai dari habitatnya, makanannya, reproduksinya, perilaku, serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Permodelan ekologi disusun dalam menghadapi berbagai kondisi alam lingkungan yang terus-menerus berubah dan dinamis. Dalam hal ini, manusia dituntut untuk membuat penjelasan terhadap fenomena alam untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan hidupnya, maupun meramalkan kejadian yang mungkin akan terjadi guna menghindari efek buruk bagi manusia. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut diperlukan acuan dan peramalan yang baik dan tepat, sehingga hasilnya pun dapat membentuk permodalan ekologi. Penyusunannya pun didukung oleh hasil penelitian ekologi yang memberikan informasi kuantitatif dan pengelolaan data yang banyak dibantu oleh teknik-teknik komputer. Sedangkan pendekatan dalam ekologi dapat secara laboratoris, lapangan, dan matematik. Dalam ekologi, hewan merupakan salah satu kendala yang sulit dalam menggunakan pengukuran, metode, dan teknik pengamatannya. Hal ini karena sifat hewan yang senantiasa bergerak dan berpindah-pindah baik secara liar maupun secara jinak. Misalnya, menyangkut penentuan kelimpahan dan perilaku hewan yang diteliti ukuran tubuh mulai dari milimikrometer sampai dengan yang paling besar, yaitu perkembangannya, kecepatannya, daya tumbuh, kecepatan gerak, dan pengaruhnya terhadap lingkungan yang ditempati. Hukum minimum Liebeck. Pada keadaan yang kritis, bahan-bahan pendukung kehidupan suatu organisme yang tersedia dalam jumlah minimum yang bertindak sebagai faktor pembatas. Justus Liebeck merupakan ilmuwan yang menemukan hasil tanaman yang tidak ditentukan oleh unsur hara, natrium, fosfat, kalium yang diperlukan dalam jumlah yang banyak, tetapi oleh mineral seperti magnesium yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit oleh tanaman.
Untuk temuan ini dikenal sebagai hukum minimum Liebeck. Bukan hanya unsur hara seperti natrium, fosfor, dan kalium yang dapat bertindak sebagai faktor pembatas, tetapi materi kimiawi lainnya seperti oksigen, fosfor, dan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan reproduksi tanaman. Hukum minimum Liebeck ini telah diterapkan pada program-program pengendalian lingkungan terhadap organisme. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempergunakan indikator biologi dalam ekologi hewan. Yang pertama yaitu organisme steno yang merupakan indikator yang semakin maju daripada dalam mempertahankan hidupnya dapat ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan berdasarkan nilai kuantitatif dan nilai kualitatif. Beberapa faktor yang mendekati batas toleransinya. Bukan hanya dalam jumlah yang sedikit ataupun yang rendah yang bersifat membatasi, tetapi juga dalam jumlah yang berlebihan atau dalam jumlah yang tinggi. Kisaran minimum merupakan batas toleransi digambarkan sebagai hukum toleransi Selford. Hukum ini ditemukan pada tahun 1913 dengan mengetahui kisaran toleransi suatu organisme dapat diketahui keberadaan dan penyebarannya dalam suatu lingkungan ekologi hewan. Dengan menggabungkan konsep hukum minimum Liebeck dan konsep toleransi Selford, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas atau limiting factor, yaitu faktor yang dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem, misalnya mengenai suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah atau terlalu minimum, atau suhu yang terlalu tinggi. Bagi organisme dengan kisaran toleransi yang lebar terhadap faktor abiotik yang relatif konstan, bukan merupakan faktor pembatas, sehingga organisme tersebut dapat hadir dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, bagi organisme dengan toleransi yang sempit terhadap faktor abiotik yang selalu berubah akan menjadi suatu faktor pembatas, sehingga akan hadir dalam jumlah yang sedikit. Contohnya adalah oksigen. Baiklah, demikian penjelasan mengenai ekologi hewan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.